Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yay, welcome back to our YouTube channel Cempaka Putih Official. Kali ini bersama saya Indira Madani Sitorus, dan di video kali ini kita bakal bahas dasar-dasar Python di bagian keempat, yaitu tentang variabel dan identifier. Sebelum mulai, boleh dong kami minta like, comment, and subscribe YouTube channel kami agar channel ini terus berkembang dan jadi channel edukasi nomor 1 se-Indonesia. Dan jangan lupa buat teman-teman nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan update terbaru dari channel YouTube kami. So, tanpa berlama-lama, let's go check it out. Oke guys, di video keempat ini kita bakal mempelajari dasar-dasar Python, yaitu tentang variabel dan juga identifier. Pertama, kita pelajari dulu apa itu variabel. Apa sih variabel itu? Variabel adalah lokasi di memori komputer untuk menyimpan nilai. Format untuk membuat variabel yaitu nama variabel diikuti sama dengan selanjutnya dimasukkan nilai variabel tersebut. Oh ya teman-teman, pembuatan variabel di Python ini sangat mudah sekali karena kita tidak harus menuliskan tipe datanya apa, alokasi penyimpanan datanya di mana, karena dia otomatis akan dikelola oleh Python. Itulah mengapa Python menjadi salah satu bahasa pemrograman yang banyak diminati karena mudahnya digunakan dan diakses, apalagi untuk pemula atau newbie. Selanjutnya kita masuk ke contoh variabel. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di kotak yang warna orange atau warna kuning ini. Inilah yang disebut atau dinamakan suatu variabel. Sebagaimana tadi format membuat variabel, yaitu nama variabel diikuti sama dengan selanjutnya dituliskan nilai dari variabel tersebut. Nah, di baris pertama ini, nama variabelnya yaitu nama underscore aku dengan nilai variabel cempaka dengan tipe data string. Karena cempaka ini merupakan karakter, maka tipe datanya itu string. Selanjutnya di baris kedua ada nama variabel dengan nama berat underscore badan dengan nilai 50 dengan tipe data integer karena 50 ini merupakan bilangan bulat. Selanjutnya di baris ketiga ada variabel dengan nama tinggi underscore badan dengan nilai 1,65. Nah, dengan tipe data float karena 1,65 ini merupakan bentuk pecahan. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa itu variabel dan bagaimana format pembuatan variabel, kita lanjut ke identifier. Apa sih identifier itu? Identifier adalah nama yang diberikan kepada entitas seperti variabel, function, objek, dan sebagainya. Langsung saja kita masuk ke contoh identifier ini. Nah, teman-teman sekalian bisa lihat perbedaan antara identifier dan variabel tadi. Identifier itu cuman berupa nama. Sedangkan kalau dia variabel, jika satu baris ini, itu dinamakan variabel. Kalau cuman sepenggal ini aja, namanya aja, itu dinamakan identifier. Atau dengan kata lain, identifier ini adalah pengidentifikasi suatu tipe data. Jadi di sini identifiernya itu nama underscore aku, di baris kedua identifiernya yaitu berat underscore badan, di baris ketiga identifiernya yaitu tinggi underscore badan. Nah, di sini bisa teman-teman sekalian lihat perbedaan variabel dan juga identifier. Kalau variabel, satu kalimat dalam kotak ini merupakan variabel. Sedangkan kalau dia identifier, cuman nama aku ini aja yang identifier. Karena dia merupakan
pengidentifikasi dari tipe data atau nilai variabel yang akan dimasukkan. Intinya teman-teman sekalian bisa lihatlah perbedaan antara variabel dan identifier dari layar laptop yang kami tampilkan ini. Kalau variabel dia itu lengkap, satu kalimat itu namanya dan juga nilainya. Kalau dia identifier cuma namanya saja. Next, selanjutnya kita pelajari tentang aturan menulis nama identifier. Jadi, dalam menulis nama identifier ini juga memiliki aturan atau syarat-syarat. Yang pertama yaitu case sensitive atau huruf A besar dan huruf A kecil itu dibedakan. Misalnya kita buat nama variabelnya ayam. Di baris pertama kita buat ayamnya itu menggunakan A besar. Sedangkan di baris kedua kita buat ayamnya itu menggunakan huruf kecil. Maka Python akan membedakan hal tersebut. Atau di tampilan Python kita itu akan muncul antara ayam yang huruf awalnya huruf besar atau ayam yang huruf awalnya huruf kecil. Seperti itu. Jadi di Python ini dibedakan atau sangat sensitif dengan huruf besar atau huruf kecil yang kita gunakan. Selanjutnya, hanya boleh menggunakan huruf, angka, dan underscore atau garis bawah. Jadi pada Python ini hanya bisa kita gunakan huruf, angka, dan juga underscore. Tidak bisa kita gunakan tanda seru, tanda tanya, dan lain sebagainya. Dan biasanya underscore atau garis bawah ini digunakan untuk menghubungkan dua kata. Misalnya tadi seperti contoh nama aku, kan dua kata. Jadi disisipkanlah underscore ini di antara nama dan aku tadi. Jadi dituliskan nama underscore aku. Dan yang ketiga yaitu jangan dimulai dengan angka atau tidak boleh dimulai dengan angka. Jadi dalam pembuatan nama identifier ini pada Python tidak boleh kita tuliskan dengan permulaan angka. Misalnya contoh kita tulis 01 cempaka, maka hasilnya akan error. Karena itu tadi peraturan dalam menulis nama Python, nama identifier tidak boleh dimulai dengan angka. Dan selanjutnya yang keempat, yang terakhir yaitu jangan sama dengan keyword Python atau tidak boleh sama dengan keyword Python. Keyword Python itu yaitu ini, teman-teman bisa lihat sekalian. Dan teman-teman tidak perlu hafalkan keyword Python ini, karena seiring waktu saat kita mempelajari Python, kita akan hafal sendiri keyword-keyword yang digunakan dalam Python ini. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. 33 keyword Python. Ada false, ada known, class, finally, is, for, if, in, or elif, dan sebagainya. Jadi teman-teman tidak perlu hafalkan, karena kita akan mengingat sendiri atau hafal sendiri keyword-keyword Python ini saat kita aktif mempelajari Python. Oke guys, di sini kita langsung aja masuk ke demo atau praktek. Di sini kita akan praktek tentang tadi aturan menulis nama dalam identifier. Yang pertama tadi peraturannya yaitu case sensitive atau A besar dan A kecil itu dibedakan. Misal kita buat variabel dengan nama hewan, misal. Dengan variabel pertama nih hewannya huruf H-nya huruf besar. Kita buat nilainya kambing. Enter, lanjut kita buat hewan selanjutnya tapi dengan huruf H kecil. Kita buat kuda besar.
Lalu kita print hewan yang huruf H besar, hewan yang huruf H kecil. Kita enter. Nah, di sini akan tampil hasilnya. Walaupun kita tulis sama-sama hewan, tapi karena di baris pertama kita tulis hewan yang menggunakan huruf H besar, sedangkan di baris kedua kita buat hanya itu menggunakan huruf kecil, jadi Python menganggap hewan yang dimulai dengan huruf H besar dengan hewan yang dimulai dengan huruf H kecil itu beda. Jadi dituliskan atau saat kita print akan muncul data atau nilai dari hewan yang huruf H besar maupun hewan yang hurufnya dimulai dengan H kecil. Atau kita balik, misalnya print H kecil duluan, hewan, hewan huruf H besar, hewan. Nah, akan tampil hasilnya. Nilai hewan dengan huruf H kecil, tadi kuda. Lanjutkan hewan dengan huruf H besar, nilainya itu kambing, maka tertulis kambing. Oke, kita masuk ke peraturan kedua, yaitu hanya boleh menggunakan huruf, angka, dan underscore atau garis bawah. Misalnya kita ambil contohnya hewan 1 sama dengan ayam. Kita print hewan 1. Kita enter. Nah, akan tampil ayam. Berarti memang betul boleh menggunakan huruf. Selanjutnya kita coba dengan menggunakan underscore atau garis bawah. Ini biasanya digunakan untuk menggabungkan dua kata. Biasanya. Misal, nama channel, nama underscore channel sama dengan cempaka putih official. Oke. Kita print nama channel. Nah, akan muncul hasil dari nilai yang tadi sudah kita masukkan, yaitu cempaka putih official. Berarti peraturan kedua benar. Selanjutnya masuk ke peraturan ketiga, yaitu jangan atau tidak boleh dimulai dengan angka. Oke, coba kita buat permulaan variabelnya yaitu dengan angka. Misalnya 1 cempaka sama dengan kuda misalnya. Kita enter. Nah, langsung ada di tampilan Python-nya yang bertuliskan syntax error atau invalid decimal literal. Nah, di sini juga angka 1-nya itu langsung berwarna merah, atau disinilah tempat errornya, yaitu tadi karena nama identifier itu tidak boleh diawali dengan angka. Tapi coba kita ganti, misalnya angkanya yang di akhir, cempaka 1 sama dengan kuda. Kita enter. Nah, bisa. Ya, karena tidak ada peraturan bahwa angka itu tidak boleh digunakan di akhir, gitu. Jadi, peraturannya itu yang nomor 3 itu hanya huruf angka tidak boleh digunakan di awal saat membuat identifier. Jadi, awal-awal kita buat 1
1, 2, 3, itu tidak boleh, akan error atau sintaks error di tampilan Python-nya. Tapi kalau kita buat cempaka 1, cempaka 2, cempaka 3, tidak ada masalah dengan itu. Asal jangan dimulai identifier, nama identifiernya itu dengan angka. Selanjutnya di peraturan keempat, yaitu jangan sama dengan keyword Python. Keyword Python tadi yaitu kita ambil saja contohnya false. Misalnya false. Kita tuliskan false sama dengan salah. Nah, kita enter. Nah, di sini juga akan tampil bacaan syntax error atau cannot assign to false, atau tidak bisa memasukkan pernyataan false itu, karena itu tadi false ini merupakan salah satu keyword dalam Python. Jadi saat kita masukkan identifier dengan nama false, Python tidak akan bisa mengidentifikasi, atau Python akan bingung dengan identifier yang kita masukkan. Dan di sini juga false-nya teman-teman bisa lihat sudah berwarna seperti orange gitu. Itu menandakan bahwa false ini memang merupakan salah satu keyword dalam Python. Jadi tidak bisa digunakan atau tidak bisa digunakan dalam membuat nama identifier. Oke, sekian dulu videonya teman-teman. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah mengikuti channel kami. Buat teman-teman yang belum subscribe, ayo silakan subscribe channel YouTube kami. Semoga channel ini dapat membantu teman-teman dalam pembelajaran untuk mempelajari bahasa pemrograman Python. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti video kami. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Semoga video kami dapat membantu teman-teman sekalian dalam mempelajari bahasa pemrograman Python. And see you next time, next video. Dadah!